Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sudut Gaib. Malam hari ini kita kedatangan tamu dari Mojolaban, Sukoharjo. Namanya beliau Bapak Ahmad, akan menceritakan kisah-kisah misterinya. Sebelumnya selamat malam. Kabar baik? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar punya banyak cerita misteri ini. Ya. Waktu saya umur 16 tahun, Waktu umur 16 tahun. saya main ke rumah nenek bersama teman saya. Mhm. Terus pulang jam 11 tepat, saya melewati sebuah makam. Pas di depan pintu makam, sepeda saya mati. Pas di depan sebuah makam, sepeda mati. Ya. Dalam berapa menit muncul sosok banyak sekali, Sosoknya bermacam-macam, berbentuk yang pakai keranda dan sebagainya, banyak sekali. Itu masuk ke makam semua, tepat di depan saya. Setelah itu saya menunggu sampai itu selesai. Setelah selesai, sepeda saya langsung hidup kembali. Langsung saya melanjutkan perjalanan. Jalanan. Oh, jadi itu ada makam, terus di seberang ada gaib yang lewat menuju Iya, makam. iya. Banyak sekali Banyak dan sekali. modelnya macam-macam. Macam-macam. Seluruh gaib ini selesai masuk makam, baru motor bisa hidup dan jalan. Iya, Wah. Itu pas umur 16 tahun dulu. Ya? 16 tahun. Terus perasaan waktu itu bagaimana? Perasaan waktu itu ya kita tidak merasakan apa-apa. Saya kira ya sepeda saya mogok gitu aja. Oh gitu. Ini Pak Ahmad umur berapa ini? Sekarang hampir 50. Sekarang hampir 50, berarti itu kisah jauh-jauh tahun sebelumnya ya? Iya, Karena masih ingat itu karena mengena ya Pak ya? Iya. Terbayang-bayang gitu ya? iya. Kok pernah kejadian seperti itu gitu ya? Iya. Wah gitu. Saya mengalami ya baru waktu itu. Pengalaman pertama ya itu ya? Pertama. Nah, terus pengalaman kedua Pak? Pengalaman kedua, saya kebetulan ada tugas. Setelah pulang dari tugas sekitar habis maghrib, saya dihentikan seorang noni-noni Belanda. Dihentikan nona-nona Belanda. Ya, waktu itu pas hujan gerimis, dia minta tumpangan. Mm. Pak, saya numpang ke depan. Seperti itu. Mm. Setelah itu kita berhenti, dia naik. Mm. Pegangan gini, Mm. tangannya juga dingin, misalnya. Dingin tangannya. Ya, Rasa ya? Dipegang? Rasa Pak? dingin, kayak es gitu. Mm. Setelah itu kita jalan. Setelah melewati makam, dia tahu-tahu saya tengok udah nggak ada. Oh gitu. Jadi nggak pakai sampai sini Pak, berhenti nggak pakai gitu. Nggak. Tiba-tiba langsung nggak ada gitu Nggak aja. ada. Terus itu perasaan gimana itu? Perasaan ya kita ada agak sedikit ini ya, sedikit ada takut ada enggak. Oh gitu. Ada takut ada nggak. Jadi perasaan waktu itu bingung nyatanya. Oh gitu. Terus nona-nona itu pas bonceng itu bincang-bincang nggak? Enggak, diam. Nggak. Diam aja. Diam aja. Oh gitu. Terus jarak antara dia memberhentikan Pak Ahmad sampai ke kuburan itu jauh nggak? Kurang lebih 500 meter. Oh dekat ya artinya ya? Iya. Oh gitu. Cuman Pak minta tumpangan gitu. Iya. Pak Ahmad anter Iya, gitu iya. aja. Wah Udah. cewek ini gitu kan Iya. pikirnya ya. Ternyata setelah sampai depan kuburan ditengok Udah ada. tidak ada. Wah itu. Hati-hati teman-teman. Nah, kalau diboncengi cewek tengah malam atau siapapun yang tidak dikenal, mungkin saja kejadiannya bisa seperti Pak Ahmad gitu ya. Iya. Terus kisah yang ketiga Pak, kira-kira apa ini? Kisah yang ketiga waktu itu saya ditugaskan di Semarang, Di Semarang. di sebuah sekolahan atau di STM lah, istilahnya seperti itu. Ya. Tepatnya jam 12 siang, Jam kebetulan teman saya tidur di atas meja sekolah. Sebenarnya sudah diperingatkan tidak boleh tidur di situ, tapi dia nekat. Baru berapa menit langsung dilempar. Buh, yang lempar siapa itu? Enggak tahu. Goib berarti. Ya dibilang seperti itu. Gaib. gitu? Karena di situ hanya dia sendiri. Waktu itu. Teriak enggak dia pas dilempar? Dia langsung pingsan. Langsung pingsan. Terus kondisi itu Kakinya yang bengkak sini langsung menghitam waktu itu. tapi bisa jalan.
bisa jalan. Alhamdulillah. Sampai saat ini masih sehat dianya? Alhamdulillah sudah sembuh. Udah sembuh ya? Wah, terus kemudian? Terus kisah yang kedua untuk yang di lantai 2. Kebetulan di lantai 2 itu tepatnya habis maghrib. Habis maghrib. Kita dihadang sosok hitam besar. Kebetulan di belakangnya itu juga ada sumur tua. Sudah dikasih saran habis maghrib tidak boleh ke atas, tapi ada yang nekat. Dan akhirnya juga sama, didorong untuk turun. Oh, didorong, jatuh Ya, tadi? jatuh dari tangga. Wow, terus Ya, kondisinya? Kondisinya ya alhamdulillah tidak apa-apa. Oh, gitu. Cuma biasa lecet-lecet sedikit lah. Oh, Hanya gitu. seperti itu. Ada lagi Pak, yang satu tempat itu? Masih ada. Kebetulan pada malam itu juga sekitar jam 10 malam untuk perancangan pembersihan waktu itu di atas ada 16 sosok yang menunggui. Yang menunggui? Iya. 16 sosok? Iya. Dari ujung-ujung dan sebagainya. Oh. Banyak sekali bermacam-macam bentuk. Berpelencar dia? Iya. Ya, dia tidak mengganggu, cuma dia melihat. Oh, melihat, ngawasi? Iya, Di situ. seperti itu. Ada yang korban dari kecelakaan dan sebagainya, banyak sekali di situ. Oh, macam-macam ya? Ya. Terus yang selanjutnya di sebuah kamar mandi juga. Itu waktu itu saya sendiri. Pas mau mandi saya nengok ke atas, kebetulan itu ada sosok juga, seorang wanita tapi mukanya hancur. Wah, Mukanya hancur. pas nengok ke atas, dia pas sedang ngapain? Itu maksudnya posisinya dia itu Posisinya pas nengok. pas nengok. Oh, Iya. jadi atapnya itu Ada, terbuka gitu ya? Enggak, ada lubang itu. oh, ada lubang gitu, ventilasi udara lah. ventilasi, iya. Gitu. Jadi dia nengok dari situ gini gitu. Iya. Wah, terus Pak Ahmad gini gitu. Ya kita diam. Setelah itu ya udah itu aja. Oh, gitu. Mukanya Kita hancur. lanjutkan, memang hancur. Terus Pak, Terus ada lagi waktu sekitar jam 8 malam. Memang saya sengaja tidur di sebuah gudang. Ada anak kecil, kebetulan saya tidur telentang, tangan saya gini. Satu di sini, satu di sini. oh, tidur, ikut tidur dia. Iya. Setelah itu udah selesai. Oh, asik ya sepertinya. Ini ada lagi enggak kira-kira? Atau cukup? Ada. Ada lagi apa? Sekitar jam 12 malam, semua kendaraan yang ada di situ rongsokan itu bunyi semua. Kendaraan padahal itu sudah mati ya seharusnya ya. Nggak Dan bisa- tidak ada mesinnya. nggak ada mesinnya tapi ada suaranya. Iya. Itu tepatnya malam Jumat. Sekitar Oke. jam 12 malam. Kebetulan saya juga jaga di situ, diberi tanggung jawab dari pimpinan, suruh jaga di situ. Itu pas waktu saya kontrol, ya kejadiannya seperti itu. Cuman ada suaranya saja ya. Iya. Padahal kendaraannya seharusnya sudah tidak bisa digunakan ya. Nggak ada. Rongsokan itu Iya. ya. Itu tinggal rangkanya aja. Oh gitu, tinggal rangkanya aja ya. Kayak gamelan ada bunyinya padahal nggak ada gamelannya gitu. Iya. Oh gitu. Nah, banyak sekali pengalaman Pak Ahmad ini. Ada lagi mungkin? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Wah, ini tadi adalah pengalaman gaib yang penuh misteri yang diceritakan oleh Pak Ahmad. Apabila Anda ada kisah-kisah gaib, dapat bergabung bercerita di sini bersama kami. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.